Ya memang mudik itu udah tradisi ya, tiap tahun pasti ada yang hilang bagi orang perantauan kalau tidak pulang kampung. Walaupun berdesah-desahan, mobil, macet dan sebagainya. Justru keindahannya tuh mungkin seperti itu ya, kemacetan itu. Ada tol pun juga macet. Nah sekarang kita belum pernah menikmati tol baru. Setelah tol baru terbangun di seluruh Jawa sampai Surabaya sampai Solo dan sebagainya ini justru dilarang mudik ya. Nah, ini yang jadi masalah sehingga ya awalnya nggak nyaman ya di tahun kemarin nggak pulang, biasanya pulang walaupun di pas hari Lebaran kita pulang, hari pertama kedua Lebaran tetap di Jakarta. Dan sekarang tidak, tapi tidak seperti tahun kemarin, akhirnya sudah agak biasa, agak pulang ya nggak masalah gitu ya. Karena awalnya ya nggak nyaman kok nggak pulang ya. Bahkan jangankan itu, kita Lebaran di Jakarta saja yang biasanya di setelah sholat Id itu banyak kunjungan dari tetangga, terutama ramainya anak-anak kecil minta ampau. Itu tidak terjadi sekarang ini, tidak ada. Kita sudah tukar uang 5 ribuan banyak, yang biasanya dibagi 300-400 orang anak kecil dari warga di RW maupun RW lain, banyak yang datang alhamdulillah. Tahun ini enggak, tahun kemarin enggak, mungkin tahun ini walau-walau. Jadi ada sesuatu yang hilang pasti, kebersamaan dengan anak-anak di lingkungan, anak-anak kecil yang datang ramai-ramai bergerombol, tidak lagi ada. Jadi ada sebuah tatanan baru, ada norma baru di Lebaran ini dengan adanya pandemi. Ya, ini perbedaannya itu saja. Ya terasa lah aneh gitu. Tapi ya tahun ini biasa aja. Tahun kemarin awalnya kok aneh gitu, ada sesuatu yang aneh. Nggak pulang sesuatu yang aneh. Tapi ya karena sudah pernah terjadi ini yang kedua ya biasa saja, rasanya tenang aja gitu. Karena menyadari bahwa memang selama 1 tahun ini nggak pernah jarang keluar kota juga, dan lebih banyak di rumah, ya menikmati di rumah kan, seperti itu. Karena tradisi ya, jadi ada rasa sesuatu yang hilang dalam jiwa apabila orang nggak mudik. Itu bagi orang-orang tertentu ya. Jadi ya sekarang pun juga orang udah pulang. Karena larangan itu kan tanggal 6 sampai tanggal 17. Sehingga banyak sekali kalau kita lihat di berita beberapa hari ini sudah mulai banyak konvoi motor pada pulang. Toh nggak banyak kerjaan juga. Di Jakarta banyak yang juga nganggur kan. Karena di era pandemi ini kan ya fair aja banyak pengangguran. Pedagang pun juga mungkin puasa agak merasa lebih sepi. Ya udahlah daripada nganggur di Jakarta, pulang aja lah sambil ngecas ya, ngecas mental, ngecas kebersamaan. Jadi pulang kampung mudik itu kan kayak ada yang sesuatu yang dicas gitu, semangat baru ya. Berkumpul dengan keluarga yang setahun sekali ketemunya, ketemu banyak kawan-kawan lama masa kecil, reunian lah istilahnya. Sehingga ya gimana ya? Ya ada sesuatu yang hilang kalau nggak pulang gimana? Maka kalau ada orang-orang tertentu memaksakan diri pulang, wajar saja buat saya. Ya karena pandemi COVID-19 ini nyata, pemerintah tentu membuat kebijakan yang terbaik dengan melakukan pelarangan mudik dan tidak adanya libur nasional supaya kerumunan orang di kampung-kampung tidak terjadi. Sehingga dikhawatirkan kalau kerumunan itu terjadi
tidak meluas, apalagi pertukaran antar wilayah tidak dibarengi dengan tes antigen. Sebelumnya kalau naik pesawat sebenarnya lebih aman ya, karena ada tes antigen ya. Dengan mobil, motor, ini dikhawatirkan terjadi penularan dari orang-orang OTG ya, dimana orang-orang yang kena OTG itu tanpa menyadari, sehingga untuk meminimalisir daripada pengembangan virus baru pandemi, yang mau nggak mau semua aktivitas yang berdampak pada terjadinya kerumunan, baik di jalan, di jalan motor, naik di restoran, kan kerumun kan? Iya. Kemudian kontak fisik di motor, di mobil, di dalam perjalanan lah. Nah, kita nggak tahu kenanya di mana, sehingga agak sulit untuk melakukan tracing di mana sebenarnya kenanya. Apabila terjadi lonjakan terkena COVID-19, itu saja saya kira. Jadi pemerintah mengupayakan adanya pelarangan itu dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tertular atau daripada COVID-19. Ya sudah benar dilakukan pemerintah, cuma himbauan aja dan pelarangan kan. Tindakan tegas kan hanya dilakukan pada tanggal 6 sampai 17 saja batas waktunya. Nah, di luar itu kan nggak mungkin sepanjang masa diadakan pelarangan untuk orang menjalankan transportasi, apakah itu mudik atau tidak kan begitu kan. Sulit untuk membedakan, walaupun kita tahu mudik kan pasti terjadi, cuma mengurangi saja. Jadi pembatasan 6 sampai 17 ini karena puncak mudik dari pengalaman itu kan mendekati Idul Fitri, baik plus minus H3 plus 3 min 3 ya. Itu udah pengalaman, itu selalu puncak daripada mudik, sehingga untuk membatasi itulah kemungkinan pemerintah memutuskan 6 sampai 17. Tetap mudik sih pasti ada, cuma pemerintah melakukan pembatasan tanggal itu saja. Ya yang sudah berjalan kan ada, tapi tidak seramai pada tanggal-tanggal itu, pada hari-hari di sekitar Lebaran. Ya itu maksimal yang sudah dilakukan pemerintah saya kira. Jadi sikap pemerintah atau kebijakan sudah benar dalam kerangka melindungi masyarakat, melindungi penduduk agar tidak kembali ada lonjakan terpenularan daripada COVID-19. Saya kira kita menunggu dampak vaksinnya. Vaksin seluruh dunia kan baru dimulai, sehingga tentu perlu waktu. Sampai akhir tahun saya kira masih belum aman betul ya, karena belum selesai vaksinasi secara nasional maupun seluruh dunia. Mungkin secara nasional sudah mendekati akhir tahun ini, sudah mendekati selesai, mungkin 50% lebih daripada penduduk Indonesia yang tervaksin dari 70% target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi yang dunia belum. Kita bersyukur masuk 8 besar dua negara atau bangsa yang cukup bagus di dalam melakukan vaksinasi. Tapi kan banyak juga hubungan antar negara, hubungan antar bangsa kan belum terbangun secara signifikan, karena tidak semua negara-negara di dunia ini tidak segencar Indonesia dan negara-negara lain. Memang beberapa dari 8 negara ini sudah cukup bagus melakukan tindakan vaksinasi, tapi kan tetap targetnya paling akhir tahun juga bisa terpenuhi karena kebutuhan daripada produksi vaksin yang terbatas juga. Sehingga kemungkinan feeling saya ya sampai akhir tahun masih bahaya ya. Masih bahaya. Nah, tahun depan masih kita berharap lebih baik, walaupun belum 100% baik, tapi mudah-mudahan pertengahan tahun depan itu sudah normal. Sudah kembali. Ya, transisi mulai awal tahun depan itu saya kira, akhir tahun ini sudah mulai transisi saya kira, karena
berbagai negara sudah melakukan vaksin, tinggal menunggu dampak kekebalan daripada masing-masing penerima vaksin. Karena penerima vaksin kan tidak ujuk-ujuk langsung kebal kan, tetap harus ada jangka waktu. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan setelah vaksin baru berlaku. Sedangkan faktanya belum semua tervaksinasi, jangankan kedua, pertama aja belum. Ini kita bicara di Indonesia saja, Jakarta saja belum selesai semua, Jawa aja belum semua, apalagi Indonesia. Mungkin kita baru sekitar 10% aja, mungkin udah nyampe atau belum ya, mungkin belum lah. Sehingga ini bertahap lah, tiap hari kan terus diadakan vaksinasi sekian ratus ribu orang. Tapi penduduk Indonesia kan 240 juta sekarang, atau 270 juta jangan-jangan. Nah, sehingga 426 juta target pemerintah menyediakan vaksin, itu berarti setara dengan 213 juta warga yang harus tervaksinasi. Kalau sekarang katakanlah baru 15 juta, belum ada 10%. Ya, sehingga akan terus bertahap, sehingga sampai akhir tahun ini diharapkan 60%, syukur-syukur sudah 70% vaksinasi nasional selesai. Ya paling tidak ada open house. Biasanya tiap tahun open house, ada masyarakat dan pejabat berduyun-duyun datang ke istana untuk diucapin Idul Fitri. 2 tahun nggak ada. Ya pasti ada sesuatu yang berubah. Ini bukan hanya larangan mudik, open house pun nggak boleh. Nah, itu kira-kira. Jadi prinsipnya bukan mudiknya, tapi kerumunannya yang dihindari supaya kita tetap terkendali daripada penyebaran COVID-19. Ya, saya kira untuk mengurangi daripada penyebaran pandemi, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga khusus mudik. Mari kita mudik cukup online saja, Zoom dengan teman-teman, dengan keluarga, cukup melalui video call. Juga tidak mengurangi daripada kebersamaan kita. Harapan saya, ya marilah kita jaga bersama-sama kepentingan kita. Jangan sampai yang sudah membaik ini, sudah mulai menurun, orang yang terkena ini terus bisa menurun terus, sehingga pada waktunya sudah tidak ada lagi yang tertular. Ya, mudah-mudahan di tahun depan mudik udah tidak dilarang lagi. Ini larangan mudik terakhir, tahun kedua dan yang terakhir, mudah-mudahan.